Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadila, NIM 406211010. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal reading yang berjudul Challenge in Anesthesia and Pain Management for Brain Injuries yang dibimbing oleh Dr. Taufik Eko Nugroho, SPAN, MSI, MED. Nah, ini adalah bagian abstraknya di mana membahas beberapa aspek perawatan yang mungkin diperdebatkan dalam hal manajemen jalan nafas, resusitasi cairan, praktik transfusi, dan farmakologi. Ini adalah pendahuluannya. Terdapat luka bakar, yaitu trauma berat dengan tingkat mortalitas yang tinggi. Meskipun sembuh, kehidupan pasien tidak akan pernah normal. Peran tim anestesi dalam manajemen luka bakar, yang pertama anestesi saat penutupan luka dan debridement eschar. Yang kedua, manajemen airway, resusitasi dan perawatan intensif. Yang ketiga, manajemen nyeri dan ansietas, nutrisi dan modulasi kondisi hipermetabolik dan inflamasi. Dan yang keempat, kontrol infeksi. Tujuan tinjauan ini untuk memberikan overview yang mengenai kesulitan dalam penanganan trauma luka bakar dan manajemennya. Etiologi luka bakar, yang pertama ada api atau panas, yang kedua kimia, yang ketiga listrik. Ada juga 3 zona luka bakar. Yang pertama itu ada zona koagulasi yang menyebabkan nekrotik. Yang kedua zona statis, adanya vasokonstriksi dan inflamasi. Yang ketiga zona hiperemis, adanya vasodilatasi. Etiologi luka bakar dan 3 zona luka bakar ini dapat menyebabkan inflamasi sistemik di mana dapat terjadi edema yang terdiri dari 2 fase. Yang pertama, peningkatan kadar air dalam jaringan yang terkena. Yang kedua, fluks cairan ke kulit dan jaringan lunak yang terbakar. Lalu ada juga potensial membran sel menurun pada sel jantung, hepar, endotel, dan sel jaringan lainnya yang jauh dari lokasi cedera. Lalu peningkatan kadar katekolamin, kortisol, glukagon, dan dopamin, yaitu respon dari kondisi hipermetabolik. Lalu ada peningkatan produksi sitokin dan nitrit oxide yang menyebabkan vasodilatasi dan kongesti pembuluh darah, termasuk di otak, yang menyebabkan manifestasi neurologis, terutama gangguan kesadaran. Perawatan intensif untuk pasien luka bakar, yang pertama ada airway. Fisiologisnya ini laring menutup secara involunter sebagai akibat dari panas untuk melindungi saluran napas bawah dan dapat menyebabkan luka bakar pada laring seperti hiperemis, kongesti, dan edema di seluruh laring, kecuali arytenoid dan subglotis. Intubasi ini membawa resiko pada pasien luka bakar. Intubasi yang tidak diperlukan atau kegagalan intubasi menyebabkan peningkatan resiko kebutuhan surgical airway dan resiko pneumonia. Intubasi ditambah dengan ventilasi mekanik menurunkan tekanan pengisian yang menyebabkan CO menurun dan juga urin output menurun. Lalu dapat meningkatkan kebutuhan cairan. Indikasi spesifik untuk intubasi oleh American Burn Association 2011 ini, yang pertama ada luka bakar wajah full thickness, stridor, distress nafas, edema supraglotis terlihat dari laringoskopi, trauma saluran nafas atas, penurunan kesadaran, hipoksia atau hiperkabia, dan instabilitas hemodinamik. Lalu, kemungkinan dibutuhkan intubasi lebih rendah bila yang pertama, mekanisme luka bakar bukan akibat api, yang kedua, kejadian bukan dalam tempat tertutup, yang ketiga, total luas permukaan tubuh kurang dari 20% luka bakar, wajah partial thickness atau luka bakar ringan, yang keempat, transfer time ke burn center kurang dari 3 jam. Bila indikasi tidak jelas, maka lakukan nasoendoskopi. Untuk teknik intubasi pada pasien luka bakar, penggunaan twill tap atau silicone strip dapat menurunkan risiko pressure ulcer. Gunakan juga ETT dengan cup high volume atau low pressure pada anak-anak 0-10 tahun. Lalu adanya kontraktur akibat luka bakar pada mulut dan leher, maka gunakan intubasi fibreoptik atau videolaryngoscopy. Evaluasinya ini, laring akan mengalami perbaikan atau revitalisasi dalam 10 minggu
Dengan prolong intubasi dapat menurunkan potensi penyembuhan. Bila dibutuhkan intubasi lebih dari 14 hari, maka lakukan tracheostomi. Pemberian azitromisin dapat menurunkan respon inflamasi lokal. Komplikasi dari prolong intubasi ini dapat menyebabkan pressure necrosis, perforasi esophagus, granulasi atau ulcerasi atau fibrosis, disfagia dan distonia, dan juga scarring glotis. Lalu ada manajemen suhu. Jadi kehilangan regulasi suhu oleh kulit ditambah dengan respon hipermetabolik, lalu juga evaporasi dan heat loss di perifer dapat menyebabkan hipotermia, di mana suhu dari lingkungan harus dinaikkan untuk mengkompensasi kehilangan hingga core temperatur mencapai 38-35 derajat Celcius. Teknik manajemennya ini menaikkan suhu ruangan, tetapi resiko ketidaknyamanan untuk tenaga medis di OK ditambah dengan resiko kontaminasi akibat keringat. Ada juga forced air warmers, yaitu kurang efektif karena hanya bisa diberikan di luar daerah pembedahan. Lalu ada heat transfer pads atau matras air, resiko luka bakar, kontak, dan infeksi. Ada juga alat regulasi suhu intravaskular yang diletakkan dari vena femoralis ke vena cava inferior. Lalu ada resusitasi cairan. Jadi kehilangan cairan dari proses bakar ditambah dengan peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan juga edema dengan tujuan resusitasi mencegah burn shock dan gagal organ. Sering terjadi pada luka bakar berat lebih dari 20% total luas permukaan tubuh pada dewasa atau lebih dari 10% pada anak. Dan di sini terdapat rumus manajemen cairan yang digunakan untuk prediksi kebutuhan cairan dalam 24 jam pertama pasca luka bakar. Nah, yang lebih banyak dipakai yaitu dengan modifikasi Parkland dan juga modifikasi Brock. Modifikasi pakan ini menggunakan 3 mili per kilogram per persen total luas permukaan tubuh balance dengan kristaloid, sedangkan modifikasi Brock ini menggunakan 2 mili per kilogram per persen total luas permukaan tubuh. Lalu monitoring, evaluasi urin output-nya per jam 0-5 mili per kilogram per jam pada dewasa, 1 mili per kilogram per jam pada anak. Kelebihan cairan over-resusitasi disebut juga fluid creep atau resusitasi mortality dapat menyebabkan sindrom kompartemen abdomen atau ekstremitas. Lalu distress nafas dan juga penyembuhan lukanya terganggu. Nah, untuk pemilihan cairannya ini paling sering digunakan balance salt solution, yaitu RL, lalu ada NaCl 0,9%, resiko asidosis metabolik hiperkloremik. Ada albumin, digunakan bila kebutuhan cairan 2 kali lebih tinggi dari yang didapatkan dari rumus Parkland atau lebih dari 6 mili per kilogram berat badan per total luas permukaan tubuh. Dan agen penunjang lainnya ini ada vitamin C sebagai donor elektron untuk mengurangi pembentukan ROS dan juga nitrate oxide. Dan juga ada resiko aki karena pemicu diuresis osmotik dan juga ada komplikasi terkait cairan. Jadi yaitu ada acute kidney injury atau AKI terjadi pada 25% pasien. Lebih mungkin terjadi pada pasien dengan luka full thickness dan 15% kasus terjadi pada total luas permukaan tubuh 10-20%. Lalu ada perdarahan dan transfusi. Respon hemostasis pada pasien luka bakar yaitu terjadi koagulopati traumatik atau disseminated intravascular coagulation DIC. Lalu juga adanya hipotermi, asidosis, dan laktatemia pada pasien luka bakar bisa menyebabkan kehilangan darah masif. Eksisi eschar yang luas menyebabkan kehilangan darah. Transfusi diberikan apabila Hb-nya ini kurang dari 7 gram per desiliter. Teknik transfusi ini menggunakan packet red cell
dibagi dengan fresh frozen plasma 1:1 ditemukan menurunkan kejadian koagulopati dan asidosis. Lalu juga bisa digunakan packet red cell dibagi fresh frozen plasma dibagi dengan platelet 1:1:1 tidak ditemukan adanya perbedaan terkait hemostasis atau pencegahan disfungsi platelet. Lalu ada total intravenous atau volatile anesthesia, yaitu TIVA. Pemberian TIVA ini ada propofol pada luka bakar mengalami peningkatan clearance dan volume distribusi. Propofol memberikan 17% kebutuhan energi pada pasien trauma luka bakar. Lalu kelebihan pemberian lemak lebih dari 30% dari kebutuhan menyebabkan lipogenesis hepatik yang meningkatkan morbiditas. Dan pemberian propofol harus dipantau dosisnya dan dihitung total fat load yang diberikan sehingga lemak dari diet dapat dikurangi. Pemberian anestesi inhalasi dapat digunakan sevoflurane untuk menurunkan kejadian gagal napas, aman digunakan untuk sedasi. Pada luka bakar, kadar dalam plasma meningkat, waktu paru juga meningkat. Ada juga penggunaan agen farmakologis lainnya, seperti sukametonium, dikontraindikasikan pada pasien luka bakar lebih dari 48 jam setelah kejadian. Inflamasi akibat luka bakar ditambah dengan denervasi otot menyebabkan upregulasi reseptor ACH, terjadi gangguan kinetika reseptor dan pengeluaran potasium hingga 9 milimol per liter. Kriteria minimum pemberian sukametonium ini adanya penyembuhan luka dan mobilisasi. Ada juga muscle relaksan non-depolarizing. Tidak digunakan pada pasien luka bakar karena relatif resisten karena distribusi tidak merata dan clearance-nya meningkat akibat penurunan albumin. Ada juga metadon, yaitu agonis reseptor opioid ditambah dengan antagonis NMDA ditambah dengan inhibisi reuptake serotonin dan NA, meredakan nyeri neuropatik dan menurunkan kejadian delirium. Hati-hati efek sampingnya ini QT interval memanjang. Penggunaan agen farmakologis lainnya juga ada morfin, itu dapat diberikan pada pasien luka bakar tanpa perubahan farmakokinetik, lalu memiliki efek antiinflamasi dari pengikatan dengan reseptor M3. Ada juga fentanyl, yaitu volume distribusinya meningkat dan clearance menurun pada trauma luka bakar. Nutrisi pada luka bakar, yaitu di mana kondisi hipermetabolik berkepanjangan, dapat kehilangan berat badan dan protein otot, supresi imun, penyembuhan luka terganggu, peningkatan resiko infeksi, physiological exhaustion, yang dapat meningkatkan mortalitas. Teknik pemberian nutrisi ini ada early post pyloric enteral feeding, di mana untuk mempertahankan integritas dan motilitas usus, menurunkan resiko ileus atau iskemia intestinal. Mulai diberikan dalam 24 jam pertama, 4-6 jam setelah kejadian. Manajemen nyeri luka bakar ini terdapat nyeri pada pasien luka bakar, yaitu ada fase awal, yaitu background pain, nyeri akibat tindakan prosedural seperti GV dan juga operasi, dan ada fase lanjut di mana nyeri persisten menetap bertahun-tahun setelah penyembuhan. Kerusakan jaringan ditambah dengan inflamasi dan respon neuroendokrin pada luka bakar dapat menyebabkan perubahan nosisepsis, di mana mediator yang berperan dalam nyeri dan persisten sinyal nyeri yaitu ada oksitosin, berhubungan dengan distres psikis, reseptor vanilloid yang berhubungan dengan sentralisasi nyeri, lalu ada damage associated molecular pattern proteins, yaitu DHMPS, dan hormon stres, noradrenalin, dan epinefrin. Meningkat bahkan bertahun-tahun setelah kejadian. Lalu juga never growth factor NGF, yaitu menyebabkan hipereksilabilitas dari neuron sensorik.
lalu juga meningkatkan pengeluaran substansi P, calcitonin related gain peptide, CGRP, dan platelet activating factor yang menyebabkan hipervaskularitas ditambah dengan edema, eritema, dan nyeri. Bedakan nocicepsis itu fisik dan juga nyeri itu suffering psikis. Nocicepsis fisik ini diobati dengan anti nyeri. Umumnya itu opioid. Adanya resiko penyalahgunaan, toleransi, dan hiperalgesia, adiksi, dan kematian dapat kita lakukan percobaan pemberian terapi non farmakologis banyak dilakukan dengan hipnosis, gaming konsoles interaktif, dan virtual reality, musik, dan juga transcranial direct stimulation. Lalu ada aspek psikologis di mana nyeri menyebabkan distres dan insomnia, resiko depresi dan keinginan bunuh diri hingga 2 tahun. Pasien dengan insomnia harus tata laksana sedini mungkin. Kejadian luka bakar menyebabkan akut stress disorder ditambah dengan PTSD akibat pikiran catastrophizing. Perlu ditata laksana untuk meningkatkan kualitas hidup. Lalu ada pasien dengan coping style terhadap nyeri yang bersifat avoidant atau coping tidak adekuat, menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan resiko stres. Jadi perlu ditingkatkan self-control dengan ansiolisis dan modalitas pasien kontrol analgesia. Lalu pasien mengalami flashback terkait memori menyakitkan, memberikan respon ansietas, kemarahan, depresi, frustasi, catastrophic thinking, yaitu mempengaruhi pain behavior. Ditata laksana dengan pemberian edukasi mengenai nyeri, mekanisme biologisnya, nyeri pada luka bakar, dan cara otak menginterpretasikan sinyal menjadi nyeri. Lalu ada perubahan mikrobiota usus. Terjadi pada awal kejadian luka bakar terkait dengan gut-brain axis, lalu memperburuk kondisi inflamasi, nyeri, toleransi, opioid, depresi, dan ansietas. Dapat diberikan pro atau prebiotik fermentable oligo di monosaccharides and polyols atau FODMAP untuk memperbaiki mikrobiota usus. Ada juga hiperalgesia opioid. Mekanismenya ini tidak diketahui secara pasti. Yang pertama interaksi dengan beta arestin, lalu juga dapat yang kedua ini ada peningkatan reseptor NMDA pada sistem glutaminergik, lalu ada mekanisme neuroinflamasi. Dapat dicegah dengan terapi opioid diberikan intermittent, hindari pemberian infus kontinu, hindari pemberian opioid lipid soluble, misalnya remifentanil, lalu hindari penggunaan berlebihan benzodiazepin, hindari peningkatan dosis yang masif, dosis di taper off, pemberian metadon bersamaan, penggunaan analgesik non-opioid seperti gabapentinoid, alfa-2 agonis, ada klonidin dan juga dexmedetomidin. Opioid ini memiliki resiko ketergantungan. Mekanismenya ini yaitu opioid merupakan jalur brain reward dan efek melalui pembesaran struktur otak yang terkait dengan proses pembelajaran reward relate yang menyebabkan perubahan perilaku jangka panjang dan meningkatkan resiko adiksi. Terima kasih.